Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama dalam dimulai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ibu Yuda, adikku, Nabi, Awalia, Rohit, Fitri, ya semuanya hadir ya hari ini. Semoga kalian hadir terus di pembelajaran yang lain juga ya, jangan cuma pembelajaran itu ya. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Lupa Ibu? Lupa ya? Iya. Jangan seperti itu ya. Jangan membiasakan untuk tidak membaca kembali pembelajaran yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Nah, walaupun pembelajaran sudah selesai di kelas, tetapi jangan lupa untuk pulang ke rumah itu lihat kembali pembelajarannya ya. Ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini siapa yang tahu? Tentang ya, teks cerita. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memberitahukan tujuan pembelajaran kita dalam belajar tentang teks berita. Nah, tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, akan mengembangkan dan motivasi yang didengar dan yang dibaca. Maksudnya, yang didengar dan dibaca itu unsur-unsur teks berita. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah dan menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur yang terdapat dalam berita. Nah, yang ketiga, merumuskan ringkasan atau kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Oke. Nah, langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tentang pengertian teks berita. Di sini siapa yang tahu pengertian teks berita atau sering mendengar tentang apa sih itu berita? Nah, Ibu ingin bertanya nih. Ada yang punya TV nggak di rumah? Siapa? Ayo, angkat tangan. Nah, Rohit, siaran apa saja yang Rohit tonton di rumah? Salah satunya kalau berita itu Bapak, kalau saya tuh nontonnya tuh sinetron. Oh, nah biasanya Rohit itu melihat Bapak menonton berita itu, yang Rohit pahami tentang berita itu apa sih? Baik, Bu, yang saya pahami dari berita tersebut yaitu suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan disampaikan lewat media, itu salah satunya media televisi. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman Rohit. Oke, baik. Jawabannya Ibu beri apresiasi ya, bagus. Nah, siapa lagi nih yang pernah mendengar berita atau pernah melihat, pernah membaca pun ada selain Rohit? Tidak ada ya? Saya Ibu, Ya, silakan. kejadian banjir di kampung saya. Oh, nah itu juga termasuk berita. Nah, atau suatu peristiwa atau kejadian. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih itu teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah kabar, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang sedang hangat. Nah, teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan kesenangan dibicarakan oleh orang banyak. Tetapi tidak sebuah berita itu harus berdasarkan fakta, dan tidak semua fakta itu
berita. Nah, sampai di sini sudah paham? Bisa Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah berita menurut para ahli. Ibu minta bantu dong untuk membantu Ibu membacakan berita menurut dua ahli. Siapa yang mau? Ayo. Siapa? Saya Ibu. Oke, Linda, baik, silakan. Yang pertama menurut Wilhelm Verniers. Berita adalah laporan tercapai dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Sudah Ibu. Nah, siapa lagi yang mau membacakan? Oke, silakan. Berita adalah laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum. Ya, terima kasih Milda dan Aulia telah membantu Ibu untuk membacakan pengertian berita menurut para ahli. Nah, sudah paham? Sudah Bu. Ya, kita bisa lanjut ya. Ibu lanjut, kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Nah, pernah mendengar istilah 5W1H nggak? Belum ya? Belum. Nah, 5W1H itu adalah istilah yang dikenali dalam unsur-unsur teks berita. Nah, apa sih itu 5W1H? Nah, yang pertama, what atau apa. Apa ini menunjukkan kejadian atau peristiwa yang diberitakan dalam suatu peristiwa atau suatu berita tersebut. Nah, kemudian how. Sekalian, siapa saja orang yang terlibat dalam berita tersebut. Nah, yang ketiga, when atau kapan. Kapan itu adalah menunjukkan kejadian suatu peristiwa atau yang terjadi di dalam suatu berita, yang menunjukkan suatu peristiwa dalam berita tersebut. Yang keempat, where atau di mana. Di mana ini menunjukkan tempat kejadian dalam suatu peristiwa yang diberitakan. Nah, kemudian yang kelima, why atau mengapa. Mengapa ini memuat alasan dan sebab akibat. Nah, mengapa itu di dalam berita intronya kenapa sampai peristiwa itu terjadi. Nah, dan yang terakhir, who atau bagaimana. Bagaimana ini menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa, bagaimana peristiwa itu terjadi dari peristiwa awal hingga akhir. Nah, sampai di sini sudah paham? Paham Ibu. Atau ada yang ingin bertanya atau tidak paham dengan penjelasan Ibu? Paham ya? Ya, jadi kita bisa lanjut ya. Nah, bagaimana cara menentukan unsur-unsur pada teks berita? Yang pertama itu membaca berita secara keseluruhan. Ya, tentu saja kita harus membaca beritanya terlebih dahulu sebelum kita menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan jawaban dari pertanyaan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang kedua ini adalah menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut. Yang terakhir, mencatat jawaban tersebut sebagai unsur-unsur berita. Nah, setelah kita menentukan, ya kita mencatat unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita tersebut. Nah, sampai sini sudah paham? Sudah Ibu. Apakah penjelasan Ibu cepat atau bagaimana? Boleh ditanyakan. Tidak Bu. Paham ya? Sudah Ibu. Ya, baik. Kita bisa lanjut. Nah, di sini unsur-unsur teks berita. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, bagaimana sih kita menentukan unsur-unsur itu dalam sebuah teks berita? Bagaimana caranya? Nah, pada bagian pertama yaitu what atau apa. Nah, itu mengidentifikasi dari suatu kejadian atau suatu
suatu peristiwa yang sedang terjadi. Apakah yang menyangkut hidup seseorang atau kejadian, contohnya tentang tanah longsor, banjir, kerusuhan yang diberitakan. Nah, itu adalah bagaimana sih kita menentukan unsur-unsur yang ada dalam berita. Nah, contohnya kalau apa itu contohnya seperti apa? Nah, seperti tanah longsor. Nah, itu kita menentukan seperti itu, kejadian apa yang terjadi. Nah, baik, Ibu meminta untuk anak-anak membantu Ibu menjelaskan unsur-unsur atau membacakan unsur-unsur teks berita. Siapa yang mau? Ayo. Atau mau Ibu tunjuk? Siapa? Oke, Aulia. Silakan. Wah, siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang terjadi sorotan berita. Oke. Siapa lagi? Hilda. Yang ketiga, Hilda. Oh, yang lain? Oke, silakan. Where, di mana unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa, di mana kejadian itu di mana dalam kriminal istilahnya bisa disebut dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Ya, baik. Berikutnya, Fit. Bagian keempat. Unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan, bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. Nah, baik. Yang kelima siapa? Rohit. Alasan mengapa peristiwa atau kejadian dilaporkan dapat menjadi unsur ini dan mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Oke. Windy. Ya, dan yang terakhir yaitu bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat, konser amal, pentas, seni, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih karena telah membantu Ibu untuk membacakan unsur-unsur teks berita. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh teks berita dan kalian mencoba untuk mencari unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Sebelum Ibu masuk ke contoh dari teks berita, sampai sini anak-anak sudah paham? Berarti kita bisa lanjut ya? Ya. Kita masuk ke contoh-contoh teks berita. Di sini sudah ada salah satu contoh teks berita. Nah, pada bagian awal adalah tentang suatu kejadian ya, atau suatu peristiwa. Nah, di sini sudah Ibu bagikan bagian-bagian mana yang terdapat unsur-unsur berita tersebut. Nah, Ibu meminta anak-anak untuk melihat dan mengamati apa-apa saja yang ada dalam contoh teks berita pertama. Nah, setelah selesai, Ibu akan memberikan kalian tugas, tapi dibuat sekarang. Nah, jadi anak-anak membuat 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Nanti Ibu akan berikan masing-masing contoh teks berita pada kelompok masing-masing. Nah, setelah itu perwakilan dari setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil yang telah kelompok masing-masing dapatkan. Mengerti ya? Nah, kemudian setelah ketiga kelompok dari kalian masing-masing itu harus mempresentasikan dengan baik dan benar sesuai contoh yang sudah Ibu berikan. Mengerti? Mengerti. Nah, apa ada pertanyaan?
Nah, Ibu akan memberikan contoh teks berita lagi, tapi nanti dikerjakan di rumah. Nah, ada yang bertanya? Tidak ada? Ya baik. Ya mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke minggu depan dengan tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas cari satu berita, terserah berita apa saja, dan tugasnya individu ya. Dan kalian masing-masing mencoba untuk mencari unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita tersebut. Kemudian akan kita bahas di minggu depan, kumpul di minggu depan, ya. Ada yang bertanya? Paham ya dengan tugas yang diberikan? Ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ketemu sampai di minggu depan nanti. Nah, Ibu berharap setelah kalian keluar dari sini, jangan langsung meletakkan tas buku di rumah hingga pulang, nanti cuma taruh tas bukunya tergeletak di mana-mana. Ibu berharap materi yang kita dapat saat ini, pulangnya anak-anak bisa melihat kembali apa-apa yang telah Ibu berikan dan belajar. Karena tanpa kita belajar, kita tidak akan mengetahui isi dari dunia ini. Oke? Paham? Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.